Assalamualaikum, halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Tio Rizky dalam program Tribun Travel Talk. Dan kali ini kita akan mengambil tema berkuda sambil berdakwah. Dan saat ini bersama kami di studio telah hadir pemilik Horsepower Tambusai, Bang Dede Firmansyah. Namun sebelum kita ke narasumber, boleh kita saksikan dulu video berikut ini. Berkuda biasanya dilakukan di lokasi yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Namun saat ini masyarakat, khususnya warga Kota Pekanbaru, tidak perlu lagi jauh jika ingin menunggang kuda. Horsepower Tambusai ini merupakan salah satu tempat wisata berkuda yang lokasinya berada di tengah Kota Pekanbaru. Tepatnya di sekitar perempatan Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Tuanku Tambusai yang berdekatan dengan mal-mal terkenal yang ada di Kota Bertuah. Dan pastinya sangat mudah untuk dijangkau. Tempat ini merupakan sebuah kawasan khusus bagi masyarakat yang ingin belajar dan merasakan sensasi menunggang kuda. Berkuda memang menjadi olahraga yang cukup eksklusif dan terkadang hanya orang-orang tertentu saja yang bisa merasakan. Nah, di sini Anda tidak perlu khawatir jika ingin menjawab rasa penasaran Anda untuk menunggang kuda. Dengan Rp35.000 saja, Tribuners sudah bisa berkeliling lapangan Horsepower Tambusai dan tentunya dibimbing oleh pelatih yang profesional. Lokasi wisata berkuda ini buka setiap hari mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Pengelola menyediakan 9 ekor kuda setiap harinya. Dan untuk informasi selengkapnya, ikutin terus video ini. Baik, telah hadir bersama saya Bang Dede Firmansyah selaku pemilik Horsepower Tambusai. Dan langsung aja Bang ya. Oke. Dan terima kasih udah hadir di studio Tribun Pekanbaru. Dan langsung aja mungkin apa yang menjadi landasan Bang Dede nih bikin Horsepower Tambusai yang ada di tengah Kota Pekanbaru ini. Baik. Awal sekali tentunya ini amanah besar bagi saya yang diamanahi jadi ketua Tour and Travel, jadi kan mengupayakan untuk mendatangkan orang wisatawan lebih banyak kan. Terus ada di Kementerian Pariwisata ada namanya bentuknya uniqueness, jadi di mana destinasi wisata yang uniqueness daerah lain tidak ada. Makanya kita coba dengan event berkuda lah. Awalnya kan kita tuh 2016 tuh buat event berkuda. Ini kan Horsepower ini kan kasarnya cabang lah dari wisata Dawa Ukura yang sudah lahir semenjak 2014. Jadi kita buat event 2016, terus sampai 2019 kita upayakan untuk melahirkan stable tengah kota biar wisatawan tidak terlalu jauh Ke Ukura Pak ya. ke Ukura kan. Cuman tentunya lebih eksklusif lagi. Dan pas kita launching awal-awal Januari gitu ya. Udah Maret langsung booming pandeminya. Ya. Itu ya udah Allah ya, kita nikmati aja. Tapi kita karena itunya kan agak kan alam kan. Ya. Jadi kita juga membuka terus lah waktu itu, karena tentu sesuai standar COVID lah kan. Dan untuk mengeksekusi ide-ide tadi itu kira-kira ngelibatin siapa aja nih? Ya.
Jadi di sana kan yang punya tanah, alhamdulillah sama giro sama kita. Terus kita coba kasih pengertian untuk bisa memanfaatkan tanah beliau. Alhamdulillah beliau mau. Terus kuda yang 24 kan di wisata Daopura, kita pindahkanlah ada 7 ekor horsepower. Jadi lebih dekat lah warga Pekanbaru khususnya untuk bisa berkuda kan. Oke. Dan itu kan Januari udah mulai buka, terus Maret pandemi gitu Ya. kan. Dan gimana tuh? Sekarang udah bulan Juli dan gimana perkembangannya sekarang? Ya. Awal-awal Maret itu kita kan untuk menyiap pakannya kan luar biasa juga kan. Ya. Akhirnya sempat kita dalam kurang lebih sebulan atau 2 bulan itulah pagi itu kita lepaskan kuda. Oke. Terus lepas kuda biar dia menikmati lah. Nah, Makan sendiri dia kan. Dan jam pagi sampai menjelang jam 10-11 baru kita ikat lagi. Karena biaya ngurusin kuda juga mahal kan. Iya. Minimal dengan dia bisa lepas, dia juga lebih bahagia lah. Oke. Kudanya udah. Tapi alhamdulillah pas dekat-dekat sini udah cukup ramai lah orang mau udah lumayan ya. Udah kenal sih ya. alhamdulillah. Dan habis itu mungkin udah mau masuk new normal juga kali istilahnya ya. Ya. Dan kira-kira udah berapa nih anggarannya untuk bikin horsepower Tambusa ini? Tapi jangan dijawab dulu Bang, kita lihat dulu video berikut ini. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com. Baik Tribuners, kembali lagi bersama saya dan narasumber kita Bang Dede Firmansyah selaku pemilik horsepower Tambusa. Dan kembali lagi pertanyaan tadi Bang, kira-kira udah berapa nih anggarannya nih untuk mengembangkan horsepower Tambusa ini? Ya, itu kan cukup lumayan juga sih. Tapi kita kan coba merangkul orang-orang untuk mau terlibat di sini. Karena ngurusin kuda aja, pakan kuda itu sebulan tuh kita menyiapkan segalanya itu. Dan satu kuda tuh kurang lebih 3 juta, kurang lebih 3 jutaan lah. Satu kuda untuk 1 bulan? Sebulan. Pakannya, kalau dia pokoknya membersihkannya kan, semua kegiatan kuda itu lah. Tapal kudanya kan, kalau dia tapalnya sudah tidak bagus lagi gitu. Itu kurang lebih. Makanya indahnya kita di stable kita ini, kita juga melibatkan orang. Misalnya awalnya kan dia riding school, intens 8 pertemuan, terus kita ajak untuk mereka beli kuda lah, jadi dia lebih memiliki lagi lah horsepower-nya. Alhamdulillah ada juga. Jadi dari 23 kuda kan kumpulan wisata Daopura sama horsepower itu kan, 23 kuda itu 50% pemiliknya bukan horsepower gitu, tapi kita bilang membernya. Jadi itu titipan bisa dibilang? Ya, titip kudanya terus dikelola lah oleh horsepower dan WDO gitu. Saya pun baru tahu kalau ternyata satu kuda itu 3 juta per bulan tuh lumayan juga Bang ya? Ya. Saya pikir sih makannya rumput ya kan, sana banyak rumput dong. Ya, makanin aja rumput-rumput sana kan udah. Ya, ada pakannya kan, ada pakan khususnya juga, kan harus pesan bulat dari Jawa kan. Ya, biar sehat Bang ya. Ya. Nah, terus bisa diceritakan Bang gimana gambaran paket-paketnya nih atau tarifnya gimana? Oh ya. Jadi kalau buat wisata aja, itu ada nama wisata berkuda aja bisa 35.000. Itu cuma wisata aja. 2 putaran gitu kan. Itu juga ada memanahnya kan. Dan 35.000 bisa memanah 10 kali. Kalau dia mau lebih concern, kita kan juga serius juga untuk mendidik atlet-atlet kan. Jadi kalau mau intens, kita ada namanya riding school. Riding school itu ada yang 8 pertemuan, ada yang 16 pertemuan. Kalau 8 pertemuan itu 2 juta. 8 pertemuan itu terserah pada
si ridernya mau kapannya. Yang pasti di luar hari Senin, karena hari Senin kudanya istirahat, jadi beroperasi. Ada libur juga kudanya Bang ya? Ada libur juga. Apalagi waktu weekend itu dia digeber aja kan tenaganya. Jadi Selasa sampai Ahad lah buka horsepower itu. Sarananya apa Pak Yudho? Sarana. Sekarang alhamdulillah kita lagi membangun tempat ibadah kan. Dan kita juga karena musim Covid, kita akan upayakan benar-benar higienis dan sesuai protokol kesehatan lah. Oke, baik. Kalau kuda-kuda sendiri di Savana Stable itu dan di wisata dakwah Kura juga sebetulnya jenis kuda apa dan didatangkan dari mana? Kira-kira 1 ekor kuda tuh misalnya warga mau beli nih, kira-kira berapa ya? Ya. Jadi kalau kuda itu, kalau kita membeli kuda yang murah sama yang mahal, itu biaya itu kalau benar-benar misalnya dia beli murah nih. Ada kemarin teman tuh dia beli murah, cuma 15 juta, tapi makannya banyak itu. Oke. Jadi biayanya lebih dari 3 juta gitu kan. Jadi dan dia juga kalau yang 5 juta ini pas diajari besok udah lupa lagi deh. Jadi kuda tuh dia kalau di Timur Tengah tuh kan dia lebih gencar dengan event endurance-nya, berkuda jarak jauh. Itu kalau beli kuda dari kakek sama cucu diambil tuh beli. Karena kalau kuda tuh kalau udah bagus bibitnya, udah bawahnya pasti bagus tuh. Berarti dilihat turunannya ya? Turunnya. Jadi kan kalau kita kan sering buat endurance tuh kita kuda cari jantungnya. Kalau jantungnya high grade yang di bawah 64 ya itu udah bagus itu. 64 juta. Itu jantungnya. Udah itu udah dikatakan susah lah karena kuda kan butuh kekuatan juga kan. Menarik tuh Bang. Kalau saya punya kuda mungkin saya akan horse to work tuh Bang. Bukan bike, orang kan bike to work kan, kayak horse to work. Sebenarnya kuda nih kalau misalnya kita berkuda di jalan raya tuh ada aturannya nggak sih? Saya bawa kemana aja, kemana-mana nih kuda gitu di kota, boleh nggak sih? Sejauh ini kan belum ada aturannya, bebas juga. Kita juga sering juga diundang lah. Kita udah 2 kali tuh diundang Polda untuk menghadiri upacara ulang tahun Satpam gitu. Itu kita turunin kuda tuh, itu biar nggak itu kan kita turunnya agak pagi kali jam 6. Jadi biar nggak ramai kali orangnya kan. Gitu. Berarti memang nggak bakal ditilang ya? Menarik Bang. Tapi sebelum kita lanjut, kita boleh simak video berikutnya ya. Baik, terima kasih Tribuners masih bersama kami di program Travel Talk. Dan langsung aja ke Bang Dede nih selaku pemilik wisata horsepower tanpa sayang Bang. Nah, dan pertanyaan selanjutnya nih Bang, wisata berkuda itu disebut juga sebagai wisata dakwah. Dan bisa diceritakan nggak konsep wisata dakwah berkuda ini seperti apa? Jadi kan basic itu kan dari Rasulullah katanya kan. Jadi permainan yang istilahnya yang disukai malaikat itu kan berkuda, memanah, berenang dan bermain sama istri. Jadi kan dari situ juga basicnya dari sana sih. Jadi kita coba kaitkan berkudanya itu fokusnya. Kan alhamdulillah dari event yang kita buat 2016 itu, tapi lebih fix lagi itu kita kan buat 2017 tuh 2018 triathlon sunnah. Kita buat sama Danrem tuh berkuda, terus berenang dan memanah. Sejak tanggal 22 sama 23 April 2018. Berkat event tersebut, makanya Provinsi Riau menjadi peringkat ketiga yang halal tourism. Kan di bawah NTB yang pertama ya, sama Aceh malah. Nomor 3 Riau. Nah, itu kan waktu zaman Pak almarhum das kita.
Ya, Pak Fahmizal. Fahmizal Usman tuh pas itulah alhamdulillah dengan ada event triathlon Suna itu membuat Riau dikenal jadi halal tourism. Oke. Dan untuk warga nih yang ingin berkunjung ke wisata horsepower itu ada batasan usia nggak? Atau ada yang paling kecil berapa, yang paling tua berapa? Ya. Sebenarnya kalau dia udah bisa jalan sempurna itu udah bisa gitu. Udah bisa. Kemarin nih ada yang lebih yang udah jago tuh ada yang 9 tahun. Bahkan dia menjadi juara lah di event endurance. Sekarang umurnya jadi berapa? 9 tahun, udah 13 Pak. Ya, sekitar. Ya, itu kan waktu event 2017 itu kita kan mendatangkan juga buat magnet, kita datangkan juga Agim kan jadi event itu. Dan anak itu yang malah juara. Iya. Lebih kuat dia dari yang seniornya ya. Jadi kan kalau di endurance itu cowok sama laki itu sama aja. Satu kelas. Paling kelasnya membedakan 20 km sama 40 km. Itu sama segala umur dan segala gender ya. Emang sih kalau di standar internasional FIA Federation Endurance International itu ada batas umur tuh umur 17 lah, baru boleh event. Kita karena kita masih baru kan, jadi perlu kita ketahui event endurance berkuda jarak jauh itu di Indonesia tuh baru diselenggarakan di Pekanbaru. Di kota lain tidak ada. Kota lain hanya bermain dengan pacuan kuda. Di Sumbar, di Bogor, di Jawa Barat ada di Pangandaran, di NTB, semua tuh pacu. Kita biar unik tadi kita ambil endurance. Endurance itu lebih bergengsi lah. Karena kalau endurance itu kalau istilah kami itu rata-rata tuh orang Timur Tengah tuh Pak. Raja-raja tuh ikut endurance. Jadi minimal dengan ada event endurance bisa menaikkan lah harkat Riau khususnya Pekanbaru. Tapi untuk orang untuk berwisata berkuda sendiri sebetulnya dari pertama dia bisa belajar jalan berarti udah bisa naik kuda ya. Naik kuda. Dan tentunya dalam pengawasan trainernya pastinya kan. Betul. Dan dalam waktu dekat ini kira-kira apa Bang event selanjutnya? Oh ya, kita insya Allah 18-19 Juli ini kita buat HBA, Horseback Archery, jadi berkuda memanah. Itu itu di bawah koordinasi juga Kesatuan Olahraga Berkuda. Itu membuat event 10 kota serentak. Jadi nanti streaming tuh tiap-tiap kota eventnya one shoot, sekali shoot itu 18 sama 19 Juli, Sabtu dan Ahad. Kita berharap mudah-mudahan Pak Kadis Dinas Pariwisata Riau yang baru mau membukalah event tersebut. Masa pandemi tentu kita juga tidak mengundang massa karena apabila ingin menonton tinggal buka live streaming di Facebooknya Wisata Dawapura dan Horsepower. Berarti eventnya nanti akan berlangsung secara live Bang ya, dan tidak melibatkan banyak penonton kali Bang ya. Oke. Bang, pertanyaan terakhir dan sebagai closing kita Bang, apa harapan dari pengelola wisata berkuda ini terhadap pemerintah Bang? Dan bagaimana cara-cara kita untuk mengembangkan wisata berkuda ini selanjutnya? Paling kita sebagai orang swasta kan berharap pemerintah soal pemasaran aja. Karena kan rata-rata swasta itu pemasaran cukup terkendala. Karena yang punya power itu kan pemerintah. Kalau udah pemerintah mengeksekusi luar biasa, ya dengan segala dari media bina yang banyak kan. Apalagi musim COVID ini kan minimal dengan ada event-event yang kita buat menjadi hal positif lah bagi calon-calon wisatawan yang mau ke Riau gitu. Ya, kita pengennya Pekanbaru ini kalau orang Pekanbaru belum naik kuda kalau belum ke Pekanbaru kali ya. Gitu. Kita pengen targetnya sih emang udah ngumpulin berbagai pengusaha. Kita mau rencana mau breeding, jadi kita targetkan ada 1.000 kuda di Pekanbaru. Kita, yang lahir di sini Bang ya? Lahir di sini. Kalau di Okura baru 8.
Jadi wisata ukuran yang lahir kuda ini di Pekanbaru. Semoga dengan banyaknya pengusaha kuda, jadi bisa jadi kota kuda lah Pekanbaru. Cocok lah. Udah. Baik Tribuners, begitu bincang-bincang kita bersama Bang Dede Firmansyah selaku pemilik Horsepower Tambusai. Dan bagi Tribuners jangan lupa ikuti berita aktual kita di tribunpekanbaru.com dan kanal YouTube di Tribun Pekanbaru Official serta fanpage Facebook di Tribun Pekanbaru dan Instagram Tribun Pekanbaru. Bang Dede, terima kasih banyak atas kedatangannya di studio. Semoga sukses Bang ya.